Bagaimana Pak pelaksanaan PPDB online di Kabupaten Bekasi Pak? Kapan dimulainya gitu Pak untuk SD SMP Pak? Eh, PPDB di Kabupaten Bekasi sudah dimulai eh, dari bulan kemarin, Pak. Jadi ada yang sistemnya secara offline dan online. Online itu setelah masuk tanggal 4 ini mulai yang pertama itu di jadwal kegiatan yang offline itu SD itu mulai 4 sampai 14 Juli kalau SD. Kalau SMP itu ada yang jalur prestasi yang offline. Itu dimulai tanggal 12 sampai 15 Juni sampai ke daftar ulangnya 4 Juli sekarang tesnya. Nah, yang sekarang setelah hari raya ini di jadwal kegiatan online. Ya, online itu SD itu jalur umum tahap satunya pendaftaran mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Pengumuman tanggal 10. Daftar ulang tanggal 10 sampai 12. Nah, di SD juga ada umum tahap 2. Umum tahap 2 itu apabila salah satu sekolah masih kekurangan daya tampung yang tadi 28. Ya. Tapi pada saat sudah ditutup jalur umum tahap 1, ternyata sekolah tersebut belum mencapai 28. Masih 25. Itu masih dibuka di jalur umum tahap 2 untuk mengisi kekosongan daya tampung. Nah, untuk jenjang SMP ada jalur umum tahap 1. Itu mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Juli. Verifikasi dokumen 4 sampai 6 Juli, perubahan pilihan sekolah tanggal 4 sampai 6, pengumuman tahap 1 tanggal 6 Juli. Daftar ulang siswa tanggal 6 sampai 7 Juli, yaitu yang SMP. Nah, di SMP itu ada Prasejahtera yang tadi Bang bilang ada rayon desa, ada Prasejahtera. Prasejahtera itu pendaftaran sama tanggal 4 sampai tanggal 6. Terus verifikasi pendaftaran 4 sampai tanggal 6, perubahan pilihan sekolah tanggal 4 sampai 6, pengumuman Prasejahtera tanggal 6 Juli. Pengumumannya, daftar ulangnya 6 sampai 7 itu di Prasejahtera SMP. Nah, terus ada jalur rayonisasi di SMP itu ya, dari SD ke SMP itu ada rayonisasi desa. Itu dibuka setelah jalur umum tahap 1, berarti dibuka mulai tanggal 7 sampai 8 Juli. Pengumuman 8 Juli, daftar ulang 8 sampai 9. Rayonisasi desa perbatasan kedua di jalur rayonisasi itu dibuka pendaftaran tanggal 9 sampai 10 Juli, pengumuman tanggal 10 Juli, daftar ulang siswa di aplikasi tanggal 10 sampai 11 Juli. Jadi daftar ulang di aplikasi, Pak. Tinggal nanti aplikasi keluar print out bahwa dia udah daftar ulang, barulah dokumen itu dibawa yang lainnya, persyaratan yang lainnya. Tapi daftar ulang itu nggak ke sekolah, jadi di aplikasi juga. Terus ada rayonisasi kecamatan. Jadi ada rayonisasi kecamatan, satu kecamatan bersaing. Di situ dibuka tanggal 11 sampai 12 Juli. Pengumuman tanggal 12 Juli. Daftar ulang siswa di aplikasi tanggal 12 sampai 13 Juli. Nah, sama di SMP juga ada jalur umum tahap 2 yang tadi pengertiannya sama. Pada saat sekolah tersebut belum mencapai daya tampungnya per kelasnya 32, misalkan pada saat ditutup semua jalur tahap 1 udah ditutup, ternyata di aplikasi itu si satu sekolah itu masih kurang dari 32, contohnya masih 30 dari 11 kelas, berarti 2 dikali 11 kelas masih kurang 22 siswa. Itu dibuka lagi secara online tapinya. Itu dinamakan jalur umum tahap 2. Itu pendaftaran tanggal 13 Juli, verifikasi 13 Juli, 1 hari kelihatannya. Perubahan pilihan 13 Juli, pengumuman umum tahap 2 13 Juli, daftar ulang siswa di aplikasi 13 sampai 14 Juli. Nah, serentak
rapat orang tua peserta didik tanggal 15 Juli. Jadi serentak rapat. Selesailah PPDB di Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Kalau boleh tahu Pak, persentase dari tadi Bapak bilang reorganisasi Pak ya, khususnya untuk buat SMP, SD gitu Pak ya, itu buat tingkat desa berapa persen, tetangga desa berapa persen, umum berapa persen gitu loh Pak? Tuan daya tampung tuh Bang ya. Iya Pak. Ya, jadi jalur umum tahap 1 untuk jenjang SD persentase daya tampung sebesar 100% dari keseluruhan daya tampung satuan pendidikan dengan rincian 97,5% dalam kabupaten, 2,5% dari luar Kabupaten Bekasi. Itu untuk SD. Sedangkan untuk SMP jalur umum tahap 1 jenjang SMP persentase 17,5% dari seluruh daya tampung satuan pendidikan dengan rincian 10% dalam kabupaten, ya, yang jalur umum tahap 1 Bang itu Bang. Iya. 2,5% dari luar kabupaten dan 5% jalur prestasi melalui seleksi jalur prestasi offline. Jalur prasejahtera 20%.